Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Mawada dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang lazisme. Lazisme adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat infak wakaf dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. NU Lazisnu adalah rebranding atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal lembaga amal zakat, infak, dan sedekah. Nahdlatul Ulama atau NU berdiri pada tahun 2004. Sebagai sarana untuk membantu masyarakat, Lazisnu adalah lembaga resmi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang menangani pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan kepada publik. Lazisnu adalah satu-satunya las resmi di bawah naungan NU dan kita adalah warga NU. Sudah semestinya kita salurkan zakat, infak, dan sedekah. Quran Surat At-Taubah ayat 9, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir atau al-fuqara. Al-fakir adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Yang kedua, miskin atau al-masakin. Al-masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. 3. Al-amil atau panitia zakat adalah orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat. Wewenang itu diperoleh dari pihak penguasa. Sedangkan orang yang berwenang untuk mengelola zakat adalah seperti lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama atau Lazisnu yang dibentuk oleh organisasi keagamaan pengurusan ranting Nahdlatul Ulama. Amil zakat adalah mereka yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Baiklah, demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Audrian Fernanda. Saya akan melanjutkan bacaan yang tadi. B. Pihak amil zakat harus orang yang muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. C. Pengurus zakat berhak mendapat bagian dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka orang kafir. Yang D. Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan berupa hadiah atau barang. Yang E. Para petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantunan dan rumah kepada para wajib zakat. 4. Mu'alaf yang perlu ditunjukkan hatinya yang harus masuk dalam kelompok ini, artinya orang lain yang lebih niat umum memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas 2 macam, yaitu muslim dan kafir. Adapun mu'alaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat karena tidak perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan berikut. A. Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam. Yang B. Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir.
C. Kepala suku yang muslim yang harus dihormati kaumnya. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam. D. Orang-orang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan mengirim zakat itu sampai kepada mereka meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mereka itu. Apakah masih berlaku? Apakah sudah musnah? Menurut yang mengatakan mansuh, apakah yang dibujuk hatinya khusus orang-orang non-muslim. Yang kelima, rikab atau budak. Menurut ulama, pengertian budak di sini ialah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Maka sangat dianjurkan untuk memberi zakat kepada budak itu agar dapat memerdekakan dirinya sendiri. Ya, melihat kondisi sekarang, sesuai pengertian rikab di atas sebagai budak, sementara kondisi zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Namun dari Rashid Ridha, pengertian riba dapat dialihkan kepada kelompok atau bangsa yang hendak membebaskan diri mereka dari penjajahan. 6. Gharim atau orang berutang. Orang berutang menurut para ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu utang digunakan untuk memadakan orang atau dua golongan yang sedang bersengketa dan hutang untuk memenuhi kebutuhan. 7. Sabilillah. Orang-orang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, meskipun mereka itu kaya, karena sesungguhnya orang-orang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun mereka digaji oleh markas komando, mereka tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji. 8. Ibnu Sabil. Orang-orang berpergian maksudnya adalah seorang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan perbekalan. Ia berhak diberi zakat dan karenanya ia bisa pulang ke daerah, sekaligus di daerahnya ia orang yang berkecukupan. Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah harus beragama Islam dan memiliki nisbah, yaitu kelebihan harta memiliki yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Syarat-syarat berkaitan dengan muzaki harus Islam, harta tersebut dimiliki secara sempurna. Pengertian zakat. Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah, sedangkan menurut syarah berarti hak yang diwajibkan atau dikeluarkan. Definisi dari Masbah Malik dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula telah mencapai nisah kepada orang-orang yang berhak menilainya, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian. Sedangkan definisi menurut Mazhab Hanafi adalah dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai memiliki yang khusus untuk ditentukan oleh syariat. Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emriki Ramadan dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Visi dan misi NU. Visi bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang didayagunakan secara amanah untuk kemandirian umat. Visi mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin,
mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran. Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak. Kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu NU Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar anggotanya di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Lazismu adalah lembaga zakat nasional dengan SK Menek nomor 730 tahun 2006 yang berkaitan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, dan daya kedermawanan lainnya, baik dengan seseorang, lembaga, perusahaan, dan instansi lain. Lazimmu tidak menerima segala bentuk dana yang bersumber dari kejahatan. UU RI nomor 8 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang. Itu saja dari kelompok saya. Apabila kelompok saya ada kata, saya minta maaf, pada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.